Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aji Raharjo, Muhammad Azril Hidayat, dan Siti Jumaidah. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan mengenai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang yaitu hubungan antara kantor pusat dengan kantor perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat yang tersebar di daerah-daerah lain. Garis besar bekerjanya suatu cabang sebagai berikut. 1. Cabang diberi modal kerja baik berupa uang kas, barang-barang dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. 2. Cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat atau apabila pembelian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. 3. Cabang melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha-usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan pembeli, mengirimkan barang atau menyerahkan barang dan jasa langsung kepada pelanggan. Akuntansi untuk operasi kantor cabang, sistem ini ada 2. Yang pertama, sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Modifikasi teknik pencatatan. Dalam penyusunan pencatatannya perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dalam neraca hanya disajikan aktiva dan hak-hak yang ada pada perusahaan dan hutang-hutang atau kewajiban perusahaan yang lain kepada pihak di luar perusahaan. 2. Dalam perhitungan rugi laba, harus dihindarkan adanya perhitungan ganda pada pendapatan atau biaya antara pusat dan cabang sebagai akibat dari pencatatan dari sistem desentralisasi. Buku-buku kantor pusat dan cabang yang perlu diadakan pemisahan antara lain. 1. Rekening kantor pusat dan kantor cabang yang bersifat sementara dengan rekening kantor pusat dan kantor cabang yang bersifat permanen. Kita masuk ke transaksi timbal balik. Data-data yang perlu dipertimbangkan dalam menyesuaikan dua rekening tersebut pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam 4 golongan sebagai berikut. 1. Debit rekening kantor cabang tanpa ada hubungan dengan kredit rekening kantor pusat. 2. Kredit rekening kantor cabang tanpa ada hubungan dengan debit rekening kantor pusat. Ketiga, debit rekening kantor pusat tanpa ada hubungan dengan kredit rekening kantor cabang. Yang keempat, kredit rekening kantor pusat tanpa ada hubungan dengan debit rekening kantor cabang. Materi hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.